Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai materi logika matematika. Untuk kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian kompetensinya dapat kalian baca sendiri ya. Pada materi logika matematika kita nanti akan belajar mengenai beberapa subbab. Yang pertama ada pernyataan dan kalimat terbuka, lalu ada negasi atau ingkaran, lalu ada pernyataan majemuk yang terdiri dari konjungsi, disjungsi, implikasi, dan juga biimplikasi. Juga ada subbab selanjutnya ada konvers, invers, dan juga komposisi. Lalu ada pernyataan berkuantor, dan yang terakhir nanti ada penarikan kesimpulan. Nah, pada video kali ini kita nanti akan belajar mengenai pernyataan dan juga kalimat terbuka, dan juga selanjutnya ada negasi. Materi yang pertama adalah pernyataan dan juga kalimat terbuka. Pernyataan adalah kalimat dalam matematika yang sudah pasti memiliki nilai kebenaran. Nilai kebenaran ini ada dua, yaitu benar dan juga salah. Tetapi dalam satu kalimat itu tidak mungkin memiliki dua nilai kebenaran, jadi salah satu. Kalau tidak benar, berarti salah. Pernyataan itu disebut juga dengan kalimat tertutup. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Yang pertama, 5 adalah bilangan ganjil. Berdasarkan definisi bilangan ganjil itu bilangan yang tidak habis dibagi 2 dan bukan kelipatan dari 2. Begitu juga dengan 5. 5 itu bukan kelipatan dari 2 dan juga tidak habis dibagi 2. Maka kalimat pertama ini memiliki nilai benar. Kalimat ini memiliki nilai benar atau memiliki nilai kebenaran, maka kalimat ini merupakan pernyataan. Nah, lalu selanjutnya contoh yang kedua. Siapa namamu? Nah, kalimat kedua ini tidak memiliki nilai kebenaran karena kalimat kedua ini tidak memiliki nilai kebenaran, yaitu tidak diketahui salah benarnya kan. Nah, maka kalimat siapa namamu bukan merupakan pernyataan. Nah, selanjutnya, Blora adalah ibu kota negara Indonesia. Telah kalian ketahui bahwa ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Nah, karena di sini disebutkan bahwa Blora adalah ibu kota negara Indonesia, maka kalimat yang ketiga ini merupakan kalimat yang bernilai salah. Karena kalimat ini memiliki nilai kebenaran yaitu bernilai salah, maka kalimat yang ketiga ini termasuk dalam pernyataan, tetapi pernyataan yang bernilai salah. Nah, selanjutnya, dalam logika matematika itu, pernyataan dilambangkan dengan huruf kecil, yaitu dengan huruf P, Q, dan juga R. Sedangkan pernyataan yang memiliki nilai benar itu dilambangkan dengan lambang B, huruf balok, T atau 1. B itu singkatan dari benar, T itu singkatan dari true atau bahasa Inggrisnya dari benar ya. Nah, sedangkan pernyataan yang memiliki nilai salah itu dilambangkan dengan lambang S, F atau 0. Dengan S itu singkatan dari salah dan F singkatan dari false atau bahasa Inggris dari salah. Ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan bahwa sebuah kalimat itu benar atau salah. Nah, cara yang pertama ada dasar empiris, yaitu menunjukkan benar atau salah suatu pernyataan itu berdasarkan fakta yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Nah, berdasarkan kenyataan atau realitanya kan ibu kota negara Indonesia kan memang Jakarta. Maka kita dapat ketahui bahwa kalimat ini bernilai benar. Selanjutnya, cara yang kedua yaitu dasar tak empiris. Dasar tak empiris ini digunakan untuk menunjukkan benar atau salah suatu pernyataan melalui bukti-bukti atau perhitungan matematika. Contohnya, 5 adalah bilangan prima. Nah, berdasarkan definisi atau bukti-bukti yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa 5 itu memang termasuk bilangan prima, sehingga kalimat 5 adalah bilangan prima ini memiliki nilai benar. Itu tadi adalah penjelasan mengenai pernyataan atau kalimat tertutup.
Selanjutnya kita masuk ke bab yang kedua, yaitu kalimat terbuka. Kalimat terbuka merupakan kalimat dalam matematika yang belum memiliki nilai kebenaran. Kalimat tertutup tadi kan sudah memiliki nilai kebenaran, yaitu benar atau salah, sedangkan kalimat terbuka ini belum memiliki nilai kebenaran. Ciri-ciri dari kalimat terbuka sendiri biasanya itu mengandung peubah atau variabel. Nah, langsung saja kita masuk ke contohnya. Untuk contoh yang pertama, A adalah nama pahlawan yang berasal dari Maluku. Nah, pada kalimat yang pertama ini kita temukan variabel, yaitu variabel A. Karena mengandung variabel dan kita kan belum dapat mengetahui nilai kebenaran dari kalimat ini, maka kalimat yang pertama ini merupakan kalimat terbuka. Begitu juga dengan kalimat yang kedua, X plus 5 sama dengan 9, di mana X bilangan bulat. Pada kalimat yang kedua ini kita juga temukan variabel, yaitu variabel X, dan kita itu belum mengetahui nilai kebenaran dari kalimat yang kedua ini. Nah, karena kita belum mengetahui nilai kebenarannya, maka kalimat kedua ini juga merupakan kalimat terbuka. Nah, karena kalimat terbuka itu belum diketahui nilai benar salahnya atau belum diketahui nilai kebenarannya, maka kalimat terbuka ini belum dapat dikatakan sebagai suatu pernyataan. Nah, tetapi kalimat terbuka ini dapat kita ubah menjadi suatu pernyataan jika peubah atau variabelnya kita ganti dengan suatu nilai. Nah, sehingga kalimat terbuka ini mempunyai nilai kebenaran. Contohnya, contoh yang pertama tadi ya, A adalah nama pahlawan yang berasal dari Maluku. Nah, untuk mengubah kalimat terbuka ini menjadi suatu pernyataan, maka kita itu harus mengubah variabel A ini menjadi suatu nilai. Nah, di sini apabila kita ingin mengubahnya menjadi pernyataan bernilai benar, kita ubah A menjadi Patimura. Kenapa Patimura? Karena Patimura itu berasal dari Maluku. Apabila kita ingin mengubah menjadi pernyataan bernilai salah, maka kita dapat mengubah variabel A menggunakan nama pahlawan selain dari Maluku, seperti itu ya. Nah, lalu untuk contoh yang kedua tadi, X plus 5 sama dengan 9, di mana X adalah bilangan bulat. Untuk mengubah kalimat terbuka ini menjadi suatu pernyataan, kita harus mengganti X dengan suatu nilai. Nah, misalnya kita ingin mengubah pernyataan ini menjadi pernyataan bernilai benar, maka kita ubah X dengan angka 4 menjadi 4 plus 5 sama dengan 9, di mana 4 bilangan bulat. Tetapi apabila kita ingin mengubah kalimat terbuka ini menjadi pernyataan bernilai salah, kita itu dapat mengganti X dengan nilai selain 4, sehingga pernyataan tersebut dapat berubah menjadi pernyataan bernilai salah. Nah, sampai di sini paham ya? Itu tadi adalah penjelasan mengenai pernyataan dan juga kalimat terbuka. Nah, selanjutnya kita belajar untuk subbab yang kedua, yaitu mengenai negasi atau ingkaran. Negasi itu dapat disebut juga dengan ingkaran, dapat pula disebut juga dengan penyangkalan atau peniadaan. Biasanya negasi itu dilambangkan dengan simbol seperti ini. Seperti ini ya. Misalkan terdapat suatu pernyataan P, maka negasi dari pernyataan tersebut dapat dinotasikan sebagai berikut. Negasi P. Nah, negasi P ini memiliki makna bukan P, tidak P, atau tidak benar bahwa P. Untuk lebih jelasnya, coba diperhatikan tabel kebenaran berikut. Nah, misalkan terdapat suatu pernyataan P yang memiliki nilai benar, maka negasi dari pernyataan P ini adalah pernyataan bernilai salah. Begitu pula dengan sebaliknya, jika terdapat suatu pernyataan bernilai salah, maka negasi dari pernyataan P itu bernilai benar. Seperti itu ya. Langsung saja masuk ke contoh yang pertama.
Misalnya ada pernyataan P, 5 adalah bilangan ganjil, di mana ini adalah merupakan pernyataan bernilai benar, maka negasi dari P itu dapat kita tulis seperti ini. Negasi P, 5 bukan bilangan ganjil, di mana pernyataan ini merupakan pernyataan bernilai salah. Nah, untuk contoh yang kedua, misalnya ada pernyataan P di mana Bali adalah ibu kota negara Indonesia. Ibu kota negara Indonesia kan Jakarta, berarti pernyataan ini kan bernilai salah. Nah, berarti negasinya adalah pernyataan bernilai benar, yaitu Bali bukan ibu kota negara Indonesia. Nah, ini juga dapat kalian tulis Bali tidak ibu kota negara Indonesia, atau dapat juga kalian tulis tidak benar bahwa Bali adalah ibu kota negara Indonesia. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai pernyataan, kalimat terbuka, dan juga negasi. Nah, untuk video selanjutnya kita akan membahas mengenai kalimat majemuk, yaitu ada disjungsi, konjungsi, implikasi, dan juga biimplikasi. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.